warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fitriyanti, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai teknik SIMO dan MIMO pada mata kuliah Jaringan Nirkabel Pita Lebar dengan dosen pengampu Ibu Afrita Amelia, STMT. Di dalam komunikasi wireless, pada umumnya, antena tunggal digunakan di sisi pengirim atau transmitter dan antena tunggal lainnya digunakan di sisi penerima atau receiver. Ketika suatu gelombang elektromagnetik terhalangi oleh sesuatu seperti bukit, jurang curam, bangunan, dan sebagainya, maka gelombang akan tersebar. Dan dengan begitu, gelombang RF akan mengambil jalur lain untuk sampai ke tujuan. Terjadinya gelombang yang terhalang tadi menyebabkan permasalahan seperti cutout. Penggunaan smart antena dapat mengurangi atau menghapuskan gangguan yang disebabkan oleh multipath fading. Apa itu multipath fading? Multipath fading adalah suatu bentuk gangguan atau interferensi sinyal RF yang timbul ketika memiliki lebih dari satu jalur dari pemancar ke penerima. Smart antena dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu SIMO, MISO, dan MIMO. SIMO, Single Input Multiple Output. MISO, Multiple Input Single Output. MIMO, Multiple Input Multiple Output. Pada pembahasan kali ini akan saya fokuskan pada pembahasan teknik SIMO dan MIMO. Yang pertama, teknik SIMO. Single Input Multiple Output adalah teknologi antena untuk komunikasi nirkabel di mana antena tunggal pada sisi pengirim atau transmitter dan beberapa antena lainnya digunakan di sisi penerima atau receiver. SIMO terjadi ketika transmitter dengan antena tunggal mentransmisikan data dan diterima oleh receiver dengan multi antena. Antena digabungkan untuk meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan kecepatan data. Penggunaan lebih dari satu antena pada tempat tujuan atau receiver dapat mengurangi permasalahan yang disebabkan oleh perambatan gelombang atau multipath fading. Teknologi SIMO memiliki aplikasi luas pada televisi digital, jaringan area lokal atau WLAN, jaringan area metropolitan atau MAN, dan komunikasi seluler. Yang kedua, teknik MIMO atau Multiple Input Multiple Output. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli dari Bell Laboratories pada tahun 1984. MIMO adalah sistem yang menggunakan multi antena atau lebih dari satu antena pada pemancar atau transmitter maupun pada penerima ataupun receiver dengan tujuan untuk menjadikan sinyal pantul sebagai penguat sinyal utama sehingga sinyal tidak saling menggagalkan. Tidak seperti sistem konvensional yang sangat rentan dengan multipath, sistem MIMO justru sangat baik untuk meningkatkan data rate dalam range yang lebih besar tanpa membutuhkan bandwidth atau daya yang lebih besar. Transmisi dengan teknik MIMO mendukung konfigurasi 2 atau 4 antena pengirim dan 2 atau 4 antena penerima. Konfigurasi yang mungkin pada arah downlink adalah MIMO 2x2, MIMO 2x4, MIMO 4x2, dan MIMO 4x4. Teknik transmisi MIMO. Dalam aplikasinya, terdapat 2 macam teknik MIMO yang digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel, yaitu Spatial Multiplexing dan Spatial Diversity. Yang pertama, Spatial Multiplexing. Pada teknik ini, aliran data berlaju dengan tinggi, dipecah-pecah menjadi sejumlah aliran data sesuai dengan jumlah antena pemancar masing-masing dengan aliran laju yang lebih rendah dari aliran aslinya. Sebelum aliran data ditransmisikan oleh antena, aliran-aliran data ini dilewatkan
pada matrik khusus yang berfungsi untuk menggabungkan sinyal dari semua aliran dengan kombinasi tertentu untuk dipancarkan. Dengan sistem spatial multiplexing ini memungkinkan mencapai kapasitas kanal yang lebih besar dan juga dapat menambah kecepatan transmisi data. Yang kedua, spatial diversity. Jika sebelumnya aliran data atau sinyal data dipecah sesuai dengan jumlah antena di setiap sisinya, lain halnya dengan teknik diversity. Pada sistem ini, setiap antena pengirim pada sistem MIMO mengirimkan data yang sama secara paralel dengan menggunakan coding yang berbeda pada setiap sinyal yang dikirimkan. Tujuannya untuk mendapatkan kualitas sinyal setinggi mungkin dengan memanfaatkan teknik diversity pada transmitter dan receiver. Adapun keuntungan dan kelemahan teknik MIMO yaitu keuntungannya, poin pertama, sinyal pantulan atau multifet sebagai penguat sinyal utama sehingga sinyal tidak saling menggagalkan. Yang kedua, mempercepat koneksi wireless dan memperjauh jarak jangkauan. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan bandwidth dan peningkatan kapasitas kanal. Adapun kelemahan MIMO, poin pertama yaitu biaya konstruksi yang mahal dalam membangun teknologi ini karena menggunakan banyak antena pengirim dan penerima. Dan yang kedua, adanya waktu interval yang mengakibatkan adanya sedikit delay pada antena saat mengirimkan sinyal. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.